Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami mau membaca dan merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 135 ayat 1 sampai yang kelima. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Allah berkata demikian. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, mengajak kita, menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Pujilah Tuhan senantiasa. Hendaknya bibir mulut kita senantiasa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Hendaknya kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita warnai dengan puji-pujian kepada Allah, karena Tuhan menghendaki kita untuk memuji Allah. Makanya dalam ayat 1 dia berkata, haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Ini menjadi tugas kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita senantiasa memuji Tuhan dalam situasi dan kondisi apa saja, dalam waktu dan kapan saja. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diajar untuk kita senantiasa memuji Tuhan. Setidaknya ada 3 alasan yang mendasari kenapa kita harus selalu puji Tuhan senantiasa. Kenapa bibir mulut kita senantiasa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama ayat 3, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Alasan pertama kenapa kita harus senantiasa memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Apapun situasi dan kondisi kita, Tuhan itu tetap baik. Kita dalam keadaan baik atau tidak baik, Tuhan itu tetap baik. Itu berarti bahwa kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun juga, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diajar, pujilah Tuhan senantiasa, karena Tuhan itu baik. Saya percaya kita tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan. Tuhan itu tetap baik dalam kondisi dan situasi apapun juga, karena sifat Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan itu baik, maka pasti dia selalu merencanakan hal yang baik dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu, mari kita senantiasa memuji Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Karena Tuhan itu baik, berarti kita bisa memuji Tuhan dalam kondisi apapun juga. Baik kita senangkah atau dukakah, baik kita bahagiakah, menderitakah, sehatkah, sakitkah, ada banyak berkatkah, tidak ada berkatkah, kita harus tetap memuji Tuhan sebab Tuhan itu baik. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus senantiasa memuji Tuhan, ayatnya yang keempat, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Kalau pada waktu itu Tuhan memilih umat Israel menjadi milik kesayangannya, maka saudara dan saya juga telah dipilih oleh Allah. Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita menjadi umatnya, kita juga menjadi milik kesayangannya. Karena Tuhan telah memilih kita menjadi milik kesayangannya, inilah juga yang menjadi dasar dan alasan untuk kita senantiasa memuji Tuhan dalam kondisi dan dalam situasi apapun juga, karena Tuhan telah memilih kita menjadi milik kesayangannya. Ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai orang berdosa. Tapi Tuhan mau memilih kita menjadi milik kesayangannya. Itu semua karena
anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita lewat pengorbanan Kristus di Bukit Golgota. Saudara dan saya dipilih Allah menjadi milik kesayangannya. Karena kita sudah dipilih oleh Dia menjadi milik kesayangannya, maka tidak salah dan tidak berlebihanlah kalau kita mewarnai hidup kita dengan puji-pujian kepada Allah. Tidak salah dan tidak berlebihanlah kalau kita senantiasa mau memuji Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Alasan yang ketiga kenapa kita harus senantiasa memuji Tuhan, ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Alasan yang ketiga kenapa kita harus senantiasa memuji Tuhan, karena Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha segala-galanya. Tuhan itu maha buat apa saja, lakukan apa saja dalam hidup saudara dan saya. Dia melebihi segala Allah apapun juga. Dia melebihi segala hal apapun di dunia ini. Karena Dialah yang menciptakan alam semesta, bahkan seluruh isinya. Karena Tuhan itu maha besar. Itu menjadi alasan kita yang ketiga. Kita harus senantiasa memuji Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Mari kita belajar untuk kita senantiasa memuji Tuhan. Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar, yang bisa buat apa saja, bisa lakukan apa saja, yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Karena Allah kita, Tuhan kita maha besar, patut dan layaklah kita untuk senantiasa merendah hidup, mewarnai hidup dengan puji-pujian kepada Tuhan yang maha besar. Karena memang hanya Tuhan yang layak dan patut kita puji dan sembah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang boleh mengajar kami, pujilah Tuhan senantiasa. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan telah memilih kita menjadi milik kesayangannya, karena Tuhan itu maha besar. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, menolong kami, menyanggupkan kami, untuk kami senantiasa memuji Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang, Tuhan berikanlah kepada mereka. Umat-Mu yang saat ini sedang menderita karena sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Dalam nama Yesus, kesembuhan dari Tuhan, Tuhan nyatakan bagi mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.